Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur tidak lain hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Begitu pula hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ya, tidak lain tujuan dan niat kita adalah untuk mencari ridha Allah serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya selain mempelajari ilmu agama itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, di mana kita mengetahui secara bersama hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Di sisi lain selain belajar ilmu agama itu kewajiban, di sisi lain seorang muslim itu selalu butuh terhadap ilmu. Jadi belajar ilmu agama itu bukan sebatas kewajiban saja, bahkan belajar ilmu agama, menghadiri majelis ilmu bagi seorang mukmin itu juga kebutuhan. Di mana hati kita tidak akan bisa hidup kecuali dengan ilmu. Kama anna la hayatan lil ardi illa bil matari, kadzalika la hayata lil qalbi illa bil ilmi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana bumi itu tidak akan hidup, tanah itu tidak akan hidup kecuali diguyur oleh air, maka demikian pula hati seorang hamba itu tidak akan bisa hidup kecuali dengan ilmu. Maka kita ini butuh selalu untuk hadir di majelis ilmu ikhwan. Bukan sekadar kewajiban biasa, tapi selain belajar ilmu agama itu kewajiban, belajar ilmu itu juga kebutuhan. Maka seorang muslim ketika dirinya sudah merasa jauh dari majelis ilmu, maka akan ada tanda-tanda, akan ada sinyal. Karena dia butuh dengan majelis ilmu itu. Antum bisa bayangkan ketika orang itu butuh makan, maka ketika lapar kerasa kan lapar itu. Karena butuh. Demikian pula ketika kita ini menjadikan belajar ilmu agama itu kebutuhan, maka ketika kita ini dirasa sudah jauh, sudah jarang belajar majelis ini, sudah jarang hadir di majelis ilmu, akan ada sinyalnya. Ibarat orang itu kalau lapar, kalau mau makan lapar.
Makanya sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Ya, an-nasu ahwaju ilal ilmi minal akli wasyarabi. Seorang hamba itu lebih butuh kepada ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Di mana seorang hamba itu, kata beliau, hanya butuh sekali 2 kali dalam setiap harinya terhadap makan dan minum. Adapun kepada ilmu, kata beliau, fi kulli anfasihi. Kebutuhan kita kepada ilmu, ikhwafillah, sebagai seorang hamba adalah setiap helai nafas kita itu butuh ilmu. Maka ini urgensi dan pentingnya belajar ilmu agama bagi seorang mukmin. Maka ketika belajar ilmu agama itu sebuah kewajiban dan kebutuhan, sehingga termasuk bentuk kelalaian yang sangat besar. Orang-orang yang kemudian malas untuk hadir ke majelis ilmu. Maka termasuk kelalaian yang sangat besar di hadapan Allah adalah orang-orang yang lalai, malas untuk hadir di majelis ilmu, padahal belajar ilmu agama itu adalah kewajiban dan kebutuhan bagi dirinya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang bentuk kelalaian ini di dalam Al-Quran. Kelalaian orang-orang yang malas, tidak peduli, tidak merasa, tidak punya urusan dengan majelis ilmu. Allah Ta'ala sebutkan golongan ini di dalam suratul A'raf ayat 179. Ayat ini masyhur, sering kita bacakan dan sering kita ingatkan. Allah Ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang lalai. Itu adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan waktunya, menggunakan pendengarannya, penglihatannya, akalnya untuk belajar ilmu agama Allah. Allah Ta'ala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh, kata Allah, telah kami penuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Sebabnya mereka, jin dan manusia, banyak dimasukkan ke dalam neraka. Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, diberi akal oleh Allah, namun mereka tidak gunakan akalnya itu untuk memahami agama Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi penglihatan, diberi mata oleh Allah, namun tidak mereka gunakan matanya itu untuk melihat agama Allah, melihat ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka diberi telinga oleh Allah, tidak mereka gunakan telinganya itu untuk mendengarkan ayat-ayat dan ilmu Allah. Kemudian apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Orang-orang yang lalai seperti itu adalah orang yang kedudukannya tidak lain seperti binatang. Balhum adall, atau bahkan kata Allah, orang yang seperti itu lebih jelek lagi dibandingkan binatang. Karena binatang tidak diberi akal. Mereka diberi akal, namun tidak digunakan akalnya, pikirannya untuk mempelajari agama Allah. Ulaika humul ghafilun. Inilah orang yang lalai, orang yang benar-benar besar kelalaiannya. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan termasuk bentuk kelalaian yang sangat besar ya pada diri seorang hamba adalah ketika dijadikan ilmu agama itu kewajiban dan kebutuhan bagi seorang hamba, namun dia justru malah melalaikannya, tidak mau mempelajarinya. Naudzubillah. Maka alhamdulillah, ya, termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kita pada kesempatan malam hari ini adalah nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Dengan kehadiran kita di majelis ilmu, insyaallah akan menjadi sebab kita dijauhkan dari sifat lalai. Karena tadi salah satu bentuk kelalaian yang sangat besar adalah orang-orang yang lalai dari mempelajari ayat-ayat dan
agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, arsyadani wa arsyadakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian rutin kita. Ya, kajian membahas tentang kitab Syiar A'lami An-Nubala karya beliau Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik. Sudah kita sampaikan bahwa pembahasan tentang Syiar A'lami An-Nubala ini tidak kita ambilkan dari kitab induknya. Kenapa? Karena kitab induknya itu jumlah jilidnya terlalu tebal. Ya, bahkan disebutkan kemarin ada riwayat menyebutkan 20 jilid, ada yang menyebutkan 28 jilid. Ya, nah, itu kitabnya sangatlah tebal. Maka kemudian ada juga mukhtasarnya, ringkasannya. Ringkasannya pun juga masih sangat tebal. Ada 5 jilid ringkasannya itu. Jadi kitab dari 28 jilid itu diringkas, ya, di mukhtasar, diringkas, ya, dibikin pendek lah, sependek-pendeknya itu jadi 5 jilid. Satu jilidnya itu sekitar 300 lembaran, ya kan? Nah, itu panjang juga, masih panjang itu mukhtasarnya itu. Nah, maka kita pakai yang mukhtarat. Sama-sama Syiar A'lami Nubala, kan? Cuman yang kita pakai mukhtaratnya. Apa itu mukhtarat? Ya, bab-bab pilihan. Ya, yaitu tentang kisah-kisah pilihan, beberapa tokoh pilihan yang dianggap mungkin ya agak banyak yang belum diketahui tokoh-tokoh ini. Karena kemarin kita jelaskan Syiar A'lami An-Nubala ini adalah sebuah kisah, sebuah kitab yang membahas tentang biografi lengkap dari tokoh-tokoh Islam dari zaman sahabat sampai zaman sang penulis sendiri. Itu beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah. Lengkap itu dari para ulamanya, cendekiawannya, amirnya, para pemimpinnya, khalifahnya, panglima perangnya, ada semua di situ. Ya. Nah, ditambah lagi Tarikhul Islam itu juga lengkap lagi. Nah, yang kita ambil ini adalah kitab Mukhtarat Syiar A'lami Nubala wa Tarikhul Islam. Artinya apa? Mukhtarat itu sekali lagi adalah tokoh-tokoh pilihan, kisah-kisah pilihan yang diambil dari kitab Syiar A'lami Nubala dan Tarikhul Islam. Ya, kitab ini, ya, Mukhtarat ini, ya, ditulis oleh beliau Syekh Umar Sulaiman Abdullah Al-Asqar. Ya, beliau sudah wafat dan ternyata Mukhtarat kitab ini, jadi versi Arabnya ini, ya, ada sekitar ya 624 halaman. Ini nanti di luar fahrosnya. Nah, fahrosnya itu daftar isi, ya, ada berapa lembar ini. Nah, ini baru mukhtaratnya. Jadi ini sudah diringkas. Dari ringkasan itu diperkecil lagi. Jadi satu jilid sekitar 600-an halaman. Nah, ini sebenarnya kata penulis belum selesai. Beliau membaca semua kitab Syiar A'lami Nubala, namun ternyata kata penerbit Allah sudah mewafatkan Syekh Sulaiman Al-Asqar ini, sehingga kitab ini sebenarnya belum selesai. Ya, jadi Mukhtarat ini belum selesai, akhirnya diterbitkan apa adanya. Ya, jadi belum lengkap sebenarnya kisah ini. Kalau mau lengkap ya kita bahas Syiar A'lami Nubalanya langsung, tapi nggak kebayang 28 jilid. Ya kan? Nah, makanya kita ambil opsi untuk mengambil yang Mukhtaratnya saja. Ya, kenapa ditulis Mukhtarat ini? Karena bagi penulis yang memiliki yang mengkaji kitab Syiar A'lami Nubala, dalam Mukhtarat itu beliau ambil kisah-kisah yang menurut beliau paling menarik. Jadi kita nggak perlu membaca dari awal sampai akhir, tapi dipilihkan kisah-kisah tokoh-tokoh yang dianggap menarik dan banyak belum diketahui oleh keumuman kaum muslimin. Nah, jadi ini nanti sahabat saja yang disebutkan cuma beberapa, dan ini disebutkan tidak secara urut, secara acak. Jadi beliau baca satu jilid, kemudian disimpulkan yang paling menarik kisah-kisahnya siapa saja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi
Syiar A'lamin Nubala yang kita ambil bukan kitab induknya, bukan juga mukhtasarnya, tapi pembahasan kita adalah mukhtaratnya. Nah, jadi mukhtaratnya ini, jadi di situ nanti ada beberapa tokoh, baik itu tokoh-tokoh yang lurus ataupun tokoh-tokoh yang menyimpang. Jadi nanti ada tokoh iman tapi menyimpang, akan dibahas nanti. Jadi bukan kita sekedar kenal tokoh yang lurus saja, kita juga perlu mengenal tokoh-tokoh yang menyimpang agar kita bisa berhati-hati dari penyimpangannya. Karena banyak orang itu nggak kenal penyimpangan suatu tokoh sehingga akhirnya ya kemudian mengikuti si tokoh yang menyimpang itu. Maka di sini nanti akan dibahas, ya disimpulkan oleh Imam Az-Zahabi penyimpangan-penyimpangan tokoh ini. Ya, kemudian kerusakan akidahnya, kerusakan apanya akan dibahas. Ya, jadi nanti pembahasan Syiar A'lamin Nubala ini bukan hanya terkait apa tokoh-tokoh yang lurus saja, tapi banyak juga bab-bab tentang tokoh-tokoh yang menyimpang agar kita ini paham tentang tokoh ini kan. Jadi belajar tokoh itu penting. Apalagi kalau belajar ya ilmu hadis. Kalau sampai kita nggak kenal rijalul hadisnya, karena kualitas suatu hadis, kesahihan suatu hadis itu diantaranya ya dibuktikan dari pembawa hadisnya. Jadi ketika yang membawa hadis itu dikenal pendusta, terkenal hafalannya lemah, jadi lemah hadisnya. Nah ini di sini menunjukkan bahwa mengenal ya seorang tokoh bagi seorang muslim itu penting. Nah, makanya ini kitab Syiar A'lamin Nubala ini termasuk pelajaran seputar sejarah yang mungkin sejarahnya sangat luas, tapi yang dibahas secara khususnya adalah kaitan dengan tokoh-tokohnya. Baik, itu sekilas ya tentang kitab Mukhtarat Syiar A'lamin Nubala. Baik, kita akan langsung masuk kepada pembahasan yang pertama. Ya, tokoh yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini adalah namanya Ahmad ibnu Tulun. Nah, ini kan lagi-lagi kita belum pernah dengar Ahmad bin Tulun. Ya, seringnya kita dengarnya Ahmad bin Hanbal, ya kan, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Nah, Ahmad bin Tulun ini pernah dengar enggak? Belum pernah dengar seumur hidup, ya kan? Nah, sampai setua ini mungkin kata Ahmad bin Tulun itu belum pernah dengar kita. Nah, ini ada salah satu tokoh yang bernama Ahmad bin Tulun. Di sini disebutkan ulama asbahu hukama. Ahmad bin Tulun ini adalah seorang ulama yang kemudian menjadi seorang raja, seorang amir. Jadi dia awalnya ulama, namun kemudian akhirnya dia menjadi seorang hukama, seorang amir, penguasa. Nah, jadi ini salah satu kisah ya, tokoh ini perlu kita belajar tentang sejarah ya, tokoh ini ya, Ahmad ibnu Tulun. Baik, akan kita sebutkan Al-Amir Abul Abbas At-Turki, sahibu Misra, wulida bi Samarra. Nama asli Ahmad bin Tulun ini adalah Al-Amir. Nanti akan dijelaskan kenapa dia akhirnya menjadi seorang amir, seorang penguasa. Ya, Abul Abbas, nama kunyahnya adalah Abul Abbas At-Turki. Nisbatnya kepada bangsa Turk. Kenapa? Karena bapaknya dari Turki. Sahibu Misra, pemilik negeri Mesir. Artinya sudah dijelaskan ya. Di kemudian hari Ahmad bin Tulun ini menjadi penguasa Mesir. Ya kan? Wulida di Samarra. Beliau dilahirkan di kota Samarra. Mana Samarra? Irak. Ya, Samarra itu adalah kota, salah satu kota besar di wilayah Irak. Ya, bahkan disebutkan termasuk kota besar kedua setelah Baghdad, itu Samarra. Nah, jadi kota terbesar kedua di negeri Irak setelah Baghdad adalah Samarra. Di zaman Khalifah Abbasiyah, Samarra ini termasuk kota penting, ya kan? Kota penting karena termasuk berdekatan dengan jantung ibu kota Daulah Abbasiyah itu Baghdad. Di sana ada masjid yang terkenal namanya Masjid Samarra, ya, masjid yang paling megah di negeri Irak. Baik.
Kita lanjutkan. Wa yuqalu inna Talun ya tabanna wa kana zahir an-najabah min sigharihi. Dikatakan bahwasanya Talun itu adalah seorang budak. Ya, seorang budak yang dikenal sebagai orang yang pandai dalam peperangan sejak masa kecil. Talun itu berarti bapaknya Ahmad. Tokoh yang akan kita bahas adalah Ahmadnya. Wa kana Talun qad ahdahu Nuh amilin Bukhara ilal Ma'mun fi jumlati ghilman. Talun itu adalah anak yang sejak kecil disebutkan punya kecerdasan dalam hal perang, keberanian, kegigihan, kekuatan luar biasa. Tapi dia seorang budak. Kemudian Talun ini termasuk golongan orang-orang beberapa pemuda yang dikirim, yang dihadiahkan oleh Amir Samarra, gubernur Bukhara, ilal Ma'mun, dihadiahkan kepada Amirul Mukminin Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu. Jadi Talun itu kan dia dari Turki, ya kan? Beberapa anak muda Turki yang punya keahlian, kan budak ini kan punya keahlian, perangnya bagus, badannya bagus, kekuatannya bagus, ya maka dihadiahkan oleh pemimpin, ya wilayah Turki ketika itu kepada Al-Ma'mun sebagai Khalifah Abbasiyah pada saat itu. Termasuk di dalamnya ada Talun. Wadzalika fi sanah mi'atain, dan itu terjadi pada tahun 200 Hijriah. Famata Talun fi sanati arba'ina wa mi'atain. Kemudian Talun setelah dia berada di Samarra, diterima oleh Al-Ma'mun, dijadikan sebagai orang penting di kekhalifahan, diberi beberapa jabatan-jabatan militer oleh Khalifah Al-Ma'mun karena kepiawannya, kecerdasannya dalam militer, dalam berperang. Talun ini kan akhirnya dapat beberapa jabatan penting di kekhalifahan Al-Ma'mun pada saat itu. Bahkan disebutkan menjadi amir pertempuran, sebuah menjadi komandan, bisa dikatakan seperti itu kan. Sampai kemudian 40 tahun berlalu menjadi orang penting di Daulah Abbasiyah, maka pada tahun 240 Hijriah beliau meninggal. Wa nasa ibnahu ala madhhabil jamil. Beliau meninggal dalam keadaan memiliki seorang anak yang paling menonjol dibandingkan anak yang lainnya, namanya Ahmad. Dan Ahmad ini dikenal sebagai orang yang sejak kecil punya agama yang bagus. Ya, agamanya bagus, akhlaknya, belajar ilmunya bagus. Fahifdzul Quran wa atqanahu. Beliau sejak kecil sudah hafal Quran. Bahkan sejak masa kecilnya sudah mungkin kuat hafalannya. Wa kana min atyabin nasi sautan bihi. Beliau terkenal di kota Samarra itu sebagai seorang anak yang paling bagus suara bacaan Al-Qur'annya. Ini Ahmad bin Talun. Ini sudah kecil sudah nampak tanda-tanda keulamaannya. Ma'a kasrati darsi wa talabul ilmi, bahkan dikenal sebagai orang yang paling rakus dan paling semangat dalam mencari, dalam belajar dan bertolabul ilmi. Ini Ahmad bin Talun. Ya, jadi sudah sejak kecil sudah ditanamkan jiwa cinta kepada ilmu dan Quran. Ya kan? Ini ya. Wa hasala wa tanaqqalat bihil ahwal. Dipersingkat kisahnya, begitulah keadaan Ahmad bin Talun hidup di tengah-tengah ya lingkungan yang begitu tinggi semangatnya untuk belajar ilmu. Ya. Kemudian watana qalatil bihi ahwal, kemudian keadaan itu selalu berubah-ubah ila anna wali imra'atis subur, sampai akhirnya beliau itu diangkat sebagai seorang wali. Seorang wali oleh khalifah di sebuah negeri pertempuran. Jadi sudah belajar ilmu agama, bahkan disebutkan sampai akhirnya beliau pernah menjadi seorang hakim. Wallahu alam di masa ini apakah masa Al-Ma'mun ataupun sudah berakhir masanya, karena di masa bapaknya kan Al-Ma'mun itu.
Kalau di masa Ahmad bin Thalib ini wallahu alam kekhalifahan sudah dipegang siapa? Apakah masih dipegang oleh orang-orang Jahmiyah atau tidak? Ya, yang jelas tadi ya bapaknya di masa kekhalifahan itu sebelum lahirnya Ahmad itu selama 40 tahun sejak masanya Al-Ma'mun. Kemungkinan besar di masa Ahmad bin Thalib ini sudah berakhir kekuasaan kaum Jahmiyah. Ya, karena 40 tahun mungkin bapaknya yang menangi zaman itu. Ya kan? Kemudian apa? Kita langsung saja fokusnya kepada kisah Ahmad bin Thalib ini. Sampai akhirnya beliau setelah mendalami banyak ilmu agama dan dikenal sebagai orang yang alim, akhirnya beliau pun dikirim oleh khalifah untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah daerah perbatasan. Dipimpin diangkat sebagai komandan perang sebagaimana dahulu bapaknya. Setelah itu diganti lagi jabatannya waliyun imra'atun Dimashq wa diyaru Misr. Beliau diganti menjadi gubernur Damaskus. Kemudian akhirnya beliau dikirim, dipindah lagi tugasnya menjadi gubernur Mesir. Wa awwalu dukhuluhu Misr, dan ini sebab pertama beliau sampai ke Mesir. Kenapa akhirnya nanti beliau menjadi khalifah, menjadi amir, penguasa di Mesir? Beliau masuk Mesir tepatnya pada tahun arba'i wa khamsina wa mi'ataini. Beliau masuk Mesir pada tahun 254 Hijriah. Wa umruhu arba'una sanah, dan pada saat itu umur beliau 40 tahun. Famalakahu bid'a asyrati sanah. Beliau menjadi pemimpin di Mesir beberapa puluh tahun. Ya. Ya, jadi ini asbab mula beliau menjadi pemimpin di Mesir. Beliau ditunjuk sebagai apa? Gubernur Mesir, namanya Ahmad bin Thalib. Wa balagna annahu khalafa min adh-dhahabi al-ahmar. Beliau mengelola Mesir dengan kepandaiannya, kecerdikannya, ya, politiknya yang begitu luar biasa, diimbangi dengan pemahamannya terhadap ilmu agama. Akhirnya Mesir menjadi wilayah yang tadinya sebelum masuknya Ahmad bin Thalib itu adalah daerah yang terpuruk. Ya kan? Mesir itu dari dulu terkenal terpuruk. Nah, maka mulai di zaman Ahmad bin Thalib ini mulai maju. Bahkan beliau itu Ahmad bin Thalib itu khalafa min adh-dhahab. Beliau menjadikan Mesir itu kaya, bahkan beliau sampai menjadi orang yang paling kaya ketika beliau menjabat sebagai penguasa. Beliau meninggalkan, ketika beliau meninggal itu hartanya saja Ahmad bin Thalib itu adalah apa? Al-Ahmar min al-Ahmar asyatu alfa dinar. Beliau meninggalkan 10 juta dinar emas merah. Nah, jadi hartanya melimpah Ahmad bin Thalib ini. Jadi di sini bagaimana penguasaan beliau, kepiawaian dan kepandaian beliau dalam mengelola tata negara di Mesir. Wa arba'atu wa ishruna alfan mamluk. Beliau kemudian meninggal dalam keadaan memiliki berapa? Arba'u wa ishruna alfan mamluk. Ya, 20 ya, 4 ya, 40 apa namanya? 420.000 ya, budak. Nah, jadi banyak sekali budaknya ini. Ya. Wa yuqalu innahu khalafa 33 waladan dzakaran. Beliau memiliki 33 anak. Wa 600 bighalan thiqal. Beliau memiliki apa? 600 bighal. Ya, bighal itu adalah peradakan antara kuda dan keledai. Nah, jadi anaknya 33. Wa qila inna kharraj Misra balagha fil ami fi ayyamihi 4,000 dinaron. Pada masa pemimpinan Thalib ini, pajak kharaj, ya, pajak dari hasil apa namanya bumi di Mesir itu dikelola oleh Ahmad Thalib ini mencapai alfa dinar. Ya, 1 juta dinar wa 300 dinar. Ya, 1.300.000 dinar dalam setiap harinya. Di Mesir setelah dikelola oleh Ahmad Thalib ini menjadi negara yang makmur. Ya, jadi penarikan pajak. Sebenarnya hukum pajak di dalam Islam itu tidak ada
pajak bagi kaum muslimin itu nggak ada. Maka para ulama sepakat pajak itu hukumnya haram. Pemungut dan membayarkannya diancam dengan neraka. Gitu kan? Hukum asal pajak itu haram. Bahkan yang memungut dan yang membayarkannya itu bisa diancam dengan neraka. Pajak itu kan macam-macam. Ya, kalau di dalam kufur itu kan pajaknya macam-macam. Bahkan makanya pajak itu dalam Islam pemungutnya disebut sebagai sahibul maksi, pemungut pajak, dan itu diancam oleh Allah Ta'ala dengan neraka, dengan azab. Nah, makanya termasuk kemungkaran yang banyak terjadi di daulah Islam terdahulu adalah masalah pajak. Hanya beberapa khalifah saja yang sadar tidak memungut pajak. Ya, mulai dari zaman daulah Umayyah itu sudah banyak pajak. Hanya beberapa khalifah saja yang kemudian tidak memberlakukan pajak, termasuk yang kita kenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah seorang khalifah yang meniadakan pajak selama zaman kepemimpinannya. Nah, ini di zaman Ahmad bin Thalun ini pajak diberlakukan, wallahu alam seperti apa sistemnya. Namun di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ini termasuk bentuk kemungkaran bagaimanapun. Dan yang menjadi garis bawah bagi kita, yang namanya manusia tidak selamat dari yang namanya perbuatan dosa. Maka ini salah satu bentuk kesalahan ketika Ahmad bin Thalun menarik pajak kepada rakyat yang dipimpinnya. Namun disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Thalun itu sekalipun dia menarik pajak yang dia tarik itu masih cukup masih cukup kecil dibandingkan sebelumnya yang ditarik oleh Khalifah Abbasiyah. Di zaman Khalifah Abbasiyah itu pajaknya itu besar. Bahkan pajak itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Mesir sendiri, tapi dikirim ke Baghdad, dikelola oleh khalifah. Lah, di masa Ahmad bin Thalun pajaknya sudah ringan, kemudian dimanfaatkan kembali oleh masyarakat Mesir. Maka ini salah satu sebab kenapa akhirnya Ahmad bin Thalun dinisbatkan sebagai penguasa Mesir yang terbilang sudah keluar dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Akhirnya disebut sebagai dinasti Daulah Tuluniyah. Kan baru dengar ya, di Mesir itu kan ada beberapa dinasti. Ada Tuluniyah, setelah Tuluniyah berakhir nanti ada Fatimiyah. Ini baru dinasti Syiah ini. Kemudian setelah dihancurkannya, runtuhnya dinasti Fatimiyah, muncul dinasti Ayyubiyah. Itu kan bermula dari Mesir. Ayyubiyah di antara pemimpinnya, amirnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi dimulai dari sini. Jadi Ahmad bin Thalun itu, dinasti Thaluniyah itu sudah ada sebelum zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa kok sampai keluar? Karena banyak kebijakan-kebijakan dari Khalifah Abbasiyah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Ya, bahkan kebijakan-kebijakan yang banyak yang keluar dari syariat. Akhirnya Ahmad bin Thalun yang awalnya ditunjuk sebagai gubernur Mesir memberanikan diri menyatakan keluar dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dan banyak Salahuddin Al-Ayyubi juga keluar dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ada yang berani mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi itu Khawarij. Padahal Daulah Abbasiyah masih Daulah Islam. Apa ada cap Khawarij kepada Ahmad bin Thalun? Dari para ulama enggak ada. Siapa Imam Az-Zahabi memberikan komentar Ahmad bin Thalun Khawarij. Padahal beliau keluar dari ketaatan wilayah Bani Abbasiyah. Bukan beliau sendiri, bahkan warga Mesir semuanya keluar. Itu kan? Nah, apalagi tidak mentaati para penguasa kufur. Nah, masa dikatakan Khawarij? Yang keluar dari kekuasaan Islam tidak mesti dicap Khawarij. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Karena Khawarij itu sekali lagi ada kriteria, ada syarat-syarat orang dikatakan Khawarij. Enggak salah-salah. Itu nanti ada pembahasan dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bab akidah. Ya.
Nah, jadi ini asal mula ya, Ahmad bin Tolun itu keluar dari Bani Abbasiyah. Ketika Ahmad bin Tolun itu keluar, dinisbatkan masyarakat Mesir menunjuk Ahmad bin Tolun untuk mengelola Mesir secara independen, tidak lagi terikat dengan Bani Abbasiyah. Maka Bani Abbasiyah pun mengirimkan pasukan, ya, untuk merebut lagi Mesir. Namun karena Ahmad bin Tolun sudah kuat, masyarakat sudah merasa nyaman dengan kebijakan-kebijakan beliau, akhirnya pasukan Bani Abbasiyah tidak mampu lagi untuk merebut Mesir. Akhirnya mau tidak mau, Khalifah Abbasiyah pada saat itu pun merestui adanya dinasti Toluniyah ini. Dan ketika itu bukan hanya dinasti Tolun saja yang ada, di sebagian wilayah Bani Abbasiyah banyak kerajaan-kerajaan Islam juga kecil yang berdiri independen, tidak mengekor dengan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi ini sejarah ikhwan. Jadi perpecahan itu memang mengerikan ya. Sudah ada khalifah saja sebesar itu Bani Abbasiyah saja, masih saja ada kerajaan-kerajaan kecil. Dan karena ketika itu Bani Abbasiyah sedang menghadapi musuh yang besar dari Eropa, selalu merongrong menyiapkan pasukan untuk memerangi Daulah Abbasiyah, maka tidak fokus. Ya, akhirnya dibiarkan kerajaan-kerajaan kecil itu mau dirikan terserah, dibiarkan sama khalifah. Karena khalifah lebih fokus untuk menghadapi orang-orang kafir di luar Islam, dari orang-orang Eropa, suku French, dari Prancis yang ketika itu mengumpulkan bala tentara untuk menghabisi Daulah Abbasiyah. Nah, ini wafillah ya. Dan kan Daulah Abbasiyah sendiri pun berdiri di atas tumpukan darah Bani Umayyah. Kan pembantaian itu berdirinya Daulah Abbasiyah itu. Ya, Daulah Abbasiyah mengumpulkan pasukan kemudian membantai Bani Umayyah. Semua dari Bani Umayyah dibunuh. Akhirnya tinggal beberapa mereka melarikan ke Spanyol gitu kan. Abdurrahman Ad-Dahil yang kemudian mendeklarasikan Daulah Umayyah jilid kedua di Spanyol. Padahal tadinya pusatnya di Damaskus. Ini sedikit sejarah ya, bahwa memang perselisihan yang disabdakan oleh Nabi, pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin yang disabdakan oleh Nabi, ini musibah besar. Dan itu sudah terjadi zaman ke zaman, dan itu dimulai semenjak wafatnya Umar bin Khattab. Dinubuahkan oleh Nabi bahwasanya pintu perpecahan kaum muslimin itu ada di tangan Umar. Ketika Umar itu meninggal, maka seakan-akan pintu itu sudah pecah. Maka Nabi mengatakan jika Umar itu meninggal bukan karena dibunuh, maka masih bisa ditutup pintu perpecahan itu. Tapi ketika gagangnya ini sudah rusak, sudah nggak bisa ditutup lagi. Dan ternyata benar, Umar meninggal dengan cara dibunuh. Maka kemudian itu menjadi isyarat bahwasanya pintu perpecahan di tengah-tengah umat Islam itu tidak akan ada kunjung hentinya. Dimulai semenjak wafatnya Umar, diangkat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu sama. Bahkan Utsman sendiri juga meninggal syahid dalam keadaan terbunuh juga, padahal juga seorang khalifatul muslimin, amirul mukminin. Jadi ini mengerikannya perpecahan itu. Maka kita berhati-hati sebagai seorang muslim, bukan kemudian yang jelek-jelek dicontoh di zaman sahabat saja perpecahan ada. Gitu kan? Artinya ini sebagai agar kita ini paham wakil. Artinya yang namanya perpecahan itu selalu ada. Bukan berarti kemudian kita harus menjadi pribadi yang suka berpecah belah, bukan. Tapi itu sebagai pelajaran saja. Sehingga ketika kita menghadapi perpecahan yang tidak bisa kita selesaikan, ya sudah, kita nggak usah terlalu tidak perlu terlalu bingung dengan perpecahan, sudah selesai, nggak usah dipikirkan lagi. Wong di zaman sahabat saja nyatanya juga nggak selesai. Maka orang-orang yang selamat ketika perpecahan adalah orang-orang yang berusaha untuk menghindarinya, tidak banyak berkecimpung di dalamnya. Maka ini fitnah. Sekali lagi dan ini sekali lagi menjadi gambaran, karena gambaran kita seakan-akan
daulah Islam di masa lampau itu persatuannya dahsyat, tapi ternyata dalam sejarah banyak sekali perpecahan di tengah-tengah mereka. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, ya, bahwasanya hendaknya dalam urusan perpecahan, perselisihan itu kita berhati-hati. Baik, ini kita lanjutkan sedikit, ya. Jadi dimulai dari siapa ini? Ahmad bin Tulun yang akhirnya mendeklarasikan daulah Tuluniyah. Maka kemudian beliau mengelola Mesir secara independen, tidak lagi bergabung dengan daulah Abbasiyah. Kemudian dikatakan wakana syaja'an haziman mahibah. Beliau Ahmad bin Tulun dikenal oleh orang-orang sebagai seorang pemberani. Haziman, selain pemberani, beliau itu orang yang tegas. Mahibah, selain tegas, beliau orang yang berwibawa. Khalifan lil mulki, ya, menjadi seorang raja yang dikenal penguasa yang adil. Jawadan mumaddahan, sebagai seorang penguasa yang jawad, dermawan dan suka memuji. Wakila balawat nafaqatuhu kulla yaumin alfadina. Disebutkan saking dermawannya Ahmad bin Tulun itu setiap harinya beliau menyedekahkan dari hartanya itu 1000 dinar. Setiap hari sedekah 1000 dinar. Nah, kalau 1 dinarnya itu zaman sekarang 3 juta mungkin, ya. Kalau 1000 dinar berapa itu sedekahnya tiap hari ini? Itu dibagikan kepada fuqara wal masakin. Maka dikenal sebagai Pak Jawadan, orang yang sangat dermawan. Illa annahu kana safakat dima. Cuman beliau itu dikenal selain dermawan, suka memuji, tapi di sisi lain beliau itu seorang yang mudah menumpahkan darah. Ini Imam Zahabi mengatakan, ya, berdasarkan riwayat-riwayat, dasat watin wajab barut, orang yang suka bersenang-senang juga. Jadi ini memang musibah kaum muslimin itu, kadang ada pemimpin yang paham agama, adil, tapi juga kadang ini masih gampang menumpahkan darah. Ya, diterapkan syariat, tapi kadang mudah menumpahkan darah. Nah, ini ada salah satu potret, ya, amir di masa terdahulu, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi qala al-qudha ahsaman qatalahu sabran fakana jumlatuhu ma'aman mata fi sijlihi 18,000. Dihitung-hitung oleh Al-Qudai, salah seorang ulama pakar sejarah juga, ya, orang-orang yang pernah dibunuh oleh siapa ini? Ya, Ahmad bin Tulun ini jumlahnya sampai 18.000 orang. Bisa jadi pembunuhan itu secara syar'i dan bisa jadi pembunuhannya tidak secara syar'i. Kalau pembunuhan secara syar'i, penegakan had, qisas dan sejenisnya, nah itu dibenarkan. Tapi ada juga pembunuhan-pembunuhan yang kata para ahli sejarah tidak dilakukan secara syariah. Baik, ya, jadi ini terkait Ahmad ibnu Tulun, ya, seorang tokoh yang saya sendiri juga baru mendengarnya setelah baca ini, Ahmad bin Tulun ini, kan. Nah, dikatakan juga di sini bahwa Ahmad bin Tulun itu, ya, qala Ahmad al-Khawan kana tirban li Ahmad ibnu Tulun wulida Ahmad sanah 14 wa 200. Beliau lahir pada tahun 214 Hijriah. Nasa fil fiqhi wa tasawuf. Beliau itu hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat yang dalam ilmu fikihnya dan tasawuf. Tasawuf di masa itu belum terkenal penyimpangannya. Sufi di awal-awal berdirinya itu belum menyimpang, ya kan? Fantasara lahu husnul dzikr. Beliau hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyebarkan ilmu. Wa kana syadidul izra'i alal atraqi fima yartakibuna. Ya, beliau adalah orang-orang yang memiliki sifat yang keras pendiriannya terhadap orang-orang yang menyimpang di hadapannya. Baik, ini sebagian yang baru kita bacakan tentang siapa? Ahmad bin Tulun yang dikatakan oleh para ulama, ya. Jadi yang jelas ini tokoh yang pertama adalah Ahmad bin Tulun. Ini belum selesai, kita akan kita akan lanjutkan ini insyaallah pada kesempatan yang akan datang, bagaimana kepahlawanan Ahmad bin Tulun ini dan bagaimana jasa-jasanya terhadap
penerbangan Mesir. Tapi banyak sekali jasa-jasa beliau, termasuk peninggalannya sampai sekarang itu ada Al-Jami' Ibnu Tolun di kota Kairo yang sampai sekarang masih berdiri. Sebelum adanya Al-Azhar itu sudah ada Al-Jami' Ibnu Tolun. Nanti akan kita bahas ya, seperti apa Al-Jami' Ibnu Tolun, kemudian apa saja prestasi Ahmad bin Tolun di Mesir. Baik, wallahu a'lam bishawab ikhwan. Jadi ini kita baru membahas satu potong ya terkait tokoh yang ada dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ini adalah Ahmad Ibnu Tolun, Ahmad Ibnu Tulun, ya seorang ulama yang kemudian menjadi seorang hukama, seorang pemimpin, seorang penguasa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah kajian pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah taala kita cukupkan sekian kajian pada malam hari ini. Jadi baru tokoh yang pertama ini juga belum selesai ya. Jadi ini judulnya adalah mengenal beberapa ulama yang menjadi penguasa. Jadi Ahmad bin Tolun seorang ulama, seorang alim yang kemudian menjadi penguasa di kemudian harinya. Kita cukupkan yang benar semata-mata hanya datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang banyak kekurangan dan khilaf tidak lain dari diri kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Wallahu wa rasulahu minhu marid. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruhu li wa lakum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti akan ada pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.